Nah, barusan setelah dilakukannya pengodokan ke dalam anusnya yang menggunakan minyak dan mengeluarkan kotorannya, kita tadi sapi ini langsung saja bisa memakan rumput ya, dan mau memakan rumput maksudnya. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang sapi kembung, yang dimana di kandang AA Farm ini sedang ada sapi yang mengalami kembung. Ciri-cirinya akan disebutkan di video kali ini, dan kemudian apa yang bisa kita lakukan ketika sapi kita kembung ya. Simak terus video ini. Jadi sapi ini terjadi kembung itu karena kemarin kita memberikan jerami yang tidak difermentasi atau didiamkan terlebih dahulu, yaitu jerami padi yang baru saja dipanen kemudian diberikan kepada sapi kita, dan itu mengandung serat kasar yang tinggi, dan kemudian dimakan oleh sapi kita karena memang jerami yang masih segar itu sangat bagus dimakannya oleh sapi kita. Nah, kemudian kemarin kita terlalu banyak memberikan jerami padi yang tidak seperti biasanya. Kita mencampur jerami padi yang telah lama, yang agak sudah busuk, kemudian dicampur dengan rumput hijauan, dan kemarin itu terlalu banyak makan jerami yang masih segar. Nah, akibat dari perubahan cara pola makan si sapi ini bisa menyebabkan sapi ini kembung, dan ada kemungkinan lain yang bisa menyebabkan sapi ini kembung ya, bukan hanya jerami. Mungkin ada hal-hal atau faktor cuaca juga bisa berpengaruh terhadap sapi kita. Sebelum kita memvonis bahwa sapi kita ini kembung gara-gara jerami padi yang masih segar diberikan kepada sapi kita, itu sebaiknya kita memperhatikan terlebih dahulu apa saja hal-hal yang telah kita lakukan kepada sapi kita yang sehingga membuat sapi kita ini kembung. Begitu biar tindakan yang kita lakukan ini tidak salah dan mestinya harus tepat, dan sapi kita harus sehat kembali. Saya akan melakukan mengodok dari lubang anusnya supaya mengeluarkan dulu kotorannya menggunakan tangan kita hingga masuk, kemudian sebelum dimasukkan ini menggunakan minyak terlebih dahulu ya. Nah, kita akan mencobanya di video kali ini ya. Silahkan melihat sebelum. Barusan setelah dilakukannya pengodokan ke dalam anusnya yang menggunakan minyak dan mengeluarkan kotorannya, kita tadi sapi ini langsung saja bisa memakan rumput ya, dan mau memakan rumput maksudnya. Nah, itu dia. Karena mungkin mantrinya datangnya agak siang, kemungkinan ini juga baterai HP-nya akan habis dan tidak bisa di kamera. Mohon maaf apabila nanti tidak ada
pendokumentasian apabila ada mantri ya. Nah, begini saja dulu caranya. Sebelum terlambat, sapi kita harus buru-buru di kodok di anusnya ya. Masukkan tangan kita ke dalam anusnya, jangan ragu-ragu. Tetapi sebelumnya kita harus mensterilkan dulu tangan kita ya. Takutnya menambah bakteri ke dalam anusnya, ke dalam organ saluran pencernaannya. Kita harus membersihkan tangan kita terlebih dahulu ya. Nah, ini dia. Begitu caranya, sangat simpel dan mungkin semua peternak juga bisa ya melakukannya. Bisa menjaga sapi kita dari kembung itu bisa menjadi sembuh kembali. Kita lihat di area tubuhnya. Nah, tubuhnya di perutnya tadi itu yang sebelah sini sangat mengembung ya. Nah, sekarang setelah dikeluarkan kotorannya lewat anusnya ini yang kita paksa keluarkannya, ini langsung mengempes ya, bisa kalian lihat. Nah, semoga terlihat ya. Itu langsung bisa sembuh. Sebaiknya kita lakukan ini sekali lagi ya, jangan hanya sekali, karena mungkin kita memberikan kalau kita memberikan kalau ini kan penyebabnya ini tadi kita terlalu banyak memberikan serat kasar, yaitu jerami padi yang masih segar ya, enggak seperti ini yang coklat udah kecoklatan gini. Kalau itu sedikit lumayan aman ya kalau yang udah kecoklatan, tetapi ini yang masih hijau, yang masih segar, yang baru dipanen, ini mengakibatkannya sapi ini menjadi kembung ya. Kemudian kita mengeluarkannya dan baru dilakukan satu kali, sebaiknya jangan sekali kita lakukan lagi nanti siang ya, karena ini masih agak pagi, sekitar jam setengah 9 pagi kita melakukan pengodokan ini. Nanti sekitar jam 12-an kita akan melakukan pengodokannya lagi, karena memang kemarin sangat terlalu banyak memberikan jerami padinya itu, jadi mengakibatkan sapi ini kembung. Jadi sapi yang barusan terkena kembung ini tadi memiliki cara-cara seperti ini, yaitu yang pertama, dia itu tidak makan, dan kemudian biasanya hijauan itu yang diberikan itu habis, ini tidak. Kemudian dikasih konsentrat juga tidak mau sama sekali, bahkan disuapin sama rumput ke dalam mulutnya itu sangat tidak mau. Nah, kemudian terlihat di sapi ini yang ketika dia tidak mau makan, tetapi si perutnya itu tetap gede ya, tetap berisi. Nah, itu bisa menandakan bahwa sapi kita sedang mengalami kembung ya, seperti di video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai habis. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang mengalami sapinya kembung akibat terlalu banyak serat kasar yang kita berikan. Nah, jadi kedepannya kita harus tetap konsisten. Kalau kita memberikan jerami harus diselangi dengan rumput, dan jangan memberikan jerami yang baru saja dipanen, harus dibiarkan dulu agak busuk, kurang lebih 1 mingguan ya, kita biarkan terlebih dahulu jerami padinya, baru kita bisa menggunakan jerami padi itu sebagai pakan untuk sapi kita. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.